Nonton nunggu beduk sambil nunggu maghrib, nunggu buka puasa di Garuda TV. Ini radio gue putar-putar, nggak ada suaranya. Emang penyiarnya pada libur semua, Teh? Libur semua. Mana ada? Emang udah mati. Mati? Mati. Lu ada Pantesan bau. Gue mau denger dangdut, pusing kepala gue. Gue boleh minta tolong nggak? Lu pasti ngeluh mulu kenapa? Pinjem duit lah. Lu tau diri, Dil. Gue juga lagi banyak kebutuhan. Nah kalau lo nggak ngasih, gue izin aja nih. Gue kalau jual TV sama ini boleh nggak? Jangan. Hah? Jangan, Dil. Ini punya Pak RT. Kasih ke sini. Ini punya PRT. Punya Pak RT. Seragam lo, Punya Pak RT. lu hidup modal napas doang. Apa semua Pak RT. Orang lagi susah nggak ada ngebantunya. Seperti mati lampu ya sayang. Aha! Seperti mati lampu. Cintaku padamu ya sayang. Bagai malam tanpa berbintang. Baik para pendengar sekalian, itulah persembahan sebuah lagu dari Jagat Aryani. Buat yang lain yang mau kirim-kirim salam, kirim doa, silakan. Kok kirim doa sih bang? Ya kok penyiaran begitu. Iya tapi kan kagak kirim doa juga nih Jagat lagi nyanyi. Ya spesial buat Bang Ute yang punya pohon duit di sana. Orang kaya dia. Orang kaya, oke. Ya silakan yang mau kirim-kirim jangan lupa ya kirim-kirim dan jangan lupa sawerannya. Gak bisa nyawer di radio nyawer. Hidup bang radionya. Akhirnya dapat hiburan juga. Seperti mati lampu ya sayang. Lagu yang orang nggak pernah nyampe rumah. Yang nyanyinya nyasar. Bukan. Hah? Nastar. Lu kira lebaran? Ntar lu bang abang. Apa sih? Bang Ansip tolongin Jagat tuh. Duh. Itu listrik di rumah Jagat mati. Mati. Tokennya habis. Token Jagat habis? Iya mau pakai mobile banking nggak bisa. Hah? Kan bisa pakai yang pakai kartu tuh ATM. Atapnya ketelan bang. Karena kemarin lupa tuh pinnya lupa. Makanya Jagat nggak bisa isi token. Abang tolongin dong beliin, isiin. Karena ini yang minta tolong Mbak Jagat yang tercantik. Apapun saya akan membantu Mbak Jagat. Serius. Demi keamanan, kenyamanan Kampung Berkah. Duitnya ada. Hei, Biarin dia kusut sendiri. Iya. Ya, pokoknya gitu. Sorry ya, Dil. Iya temenin. Lebih utama ini mendil. Iya ntar listriknya nggak nyala-nyala. Yang tercantik akan saya bantu terus-terusan. Kita cabut yuk. Ya Bang Fadil. Hati senang walaupun gue banyak uang. Loh, Jagatnya di mana? hah? Jagat. Ini buat apaan? Tentengan. Buat? Buat jagat. Ngapain Pak RT capek-capek bawa tentengan buat Jagat? Lah Jagat udah ditenteng sama Hansip. Nah, ini ada perselingkuhan. Sepertinya. Percaya nggak omongan saya? Kayaknya nggak percaya. Ah, harus percaya. Nah, ini cuma akal-akalan lu supaya gue jauh sama Jagat, lu masuk. Saya lihat sendiri, lihat dengan mata, kepala, Iya. pundak, kaki, lutut. Iya. Jagat tadi sama Hansip. Gini. Tuh kontrakannya. Udah gitu dia bilang mau mati-matiin lampu. Kalau udah matiin lampu, pasti dia di dalam nyanyi. Seperti mati lampu ya sayang. Gitu tadi juga. Gitu. Jadi gini, gue betapa sayangnya sama Jagat ya. Tentengan gue bawain. Ya kebetulan tadi di depan pagar ada ini, makanya langsung gue tenteng kan gitu. Di depan pagar. Iya. Bukan belanjaan nih. Apa? Sampah. Sampah orang ditenteng aja. Kalau isinya, kalau isinya curut yang meninggal gimana? Ya, gue kan belum buka. Gua nggak berani buka aja. Yang penting gue sudah membawakan untuk yayangnya gue. Udah percaya sama saya Jagat itu emang udah dibawa Hansip, percaya deh. Gak percaya nanti gede-gede. Ini Hansip gimana sih? Percaya nggak sama saya? Yakin nggak sama omongan saya bahwa Jagat itu memang
dideketin sama Hansip. Ya udah. RT kalah saing sama Hansip. Ini harus gua urus nih, Dil. Yang begini-gini, Dil. Siapa lagi? Ya ini Hansipnya. Ngapain diurusin? Ya itu, nenteng si Jagat. RT kalah saing. Pak RT bisa ngisi token listrik nggak? Enggak. Ya, Hansip bisa. Ya, gua kan nggak ngerti. Itu apa mencet-mencetnya gitu. Makanya. Gaptek. Bu Ani. Misi, Iya, ada apa, Bu? misi. Ya misi. Kalau misi lewat. Misi Enggak, di ya. situ aja. Enggak, dia ngasih informasi ada misi. Oh ya. Ya misinya apa, Ibu? Sebentar, saya mau kasih tahu informasi yang terbaru. Hah? Pak RT, Iya. Pak RT tahu warung baru yang di sebelah sana? Oh, tahu ada apa? Itu kenapa warungnya ramai banget ya? Oh, bagus. Yang belanja aja banyak di situ. Ya bagus kalau Sampai berat. kalau ada yang belanja saking banyaknya, yang dagangnya nggak kelihatan. Tertutup. Itu namanya bagus usahanya tuh. Warung saya jadi sepi, Pak RT. Oh, imbasnya. Warungnya sepi. Sepi warung saya. Gue tadinya mau bilang bagus. Oh, Kok bagus. bagus? Hah? Kok bagus? Enggak, kan enggak ngomong. Pak RT, tahu nggak? Hmm. Ternyata dia itu rame Iya. karena dia menjual barang-barang yang murah. Loh, Oh iya dong, namanya warung baru. Tapi jangan salah, kenapa dia bisa jual barang-barang murah? Itu karena dia menjual barang-barang yang kadaluarsa. sebentar. Kaget dong, kaget. Kagetnya enggak gitu. Nggak gitu ya, nggak amat. Gini, ini kan tadi sudah diinformasikan. Ya. Nah, dia jual barang-barang apa jual kadal maksudnya gitu. Barang-barang kadaluarsa, Pak RT. Pak RT. Kadaluarsa, Pak RT. Yang disebut kadal luarsa bukan kadal yang dijual. Nah, gini, gue sebagai warga di sini, ya, gue warga apa? RT. RT. Eh? Anda ini Pak RT. Nah, itu kadang-kadang gue suka lupa. Nah, jadi gue sebagai RT di sini, ini adalah tugas bagaimana untuk menyelamatkan warga gue sendiri Tuh, Pak RT. dari apa yang Ibu Ani sampaikan itu. Bu Ani, sini Ya. mohon maaf sebentar Bu Ani ya. Iya. Sini Bu Ani. Ini yang dipanggil saya. Iya tahu kata bisa saya ada di situ. Nah, ini emang udah yakin Bu Ani tuh informasinya A1. Saya yakin-yakinnya Bang Fadil. Dil, gue mau nyusul Jagat, mau nganterin tentengnya dulu ya. Ya udah. Iya. Oh, nganterin ke Jakarta cepet. Jadi emang benar. Bang Fadil tuh harus tahu. Itu warung ya, ngejual barang-barang yang nggak bagus. Pokoknya Bang Fadil harus sampein ke semua warga. Terus kalau saya nggak mau, Bang Fadil nggak mau. Kalau Bang Fadil nggak mau, Bang Fadil akan saya usir dari bengkel. ya yang mengancamnya ujungnya ke bengkel. Ya iyalah. Ya udah dah mau, ayo. Ntar saya ngikutin dah apa yang mau Bu Ani daripada bengkel saya diusir. Iya, pokoknya kita harus bilang ke semua warga. Iya Neng, abang tahu. Bener, yang namanya puasa banyak kebutuhan yang mau dibeli abang tahu. Tapi kan abang juga lagi usaha Neng. Ya iya ini kan juga belum dapet ini ojek. Iya, Neng tahu nggak? Hah? 4 hari loh Neng, 4 hari tuh abang nggak makan dari pagi Neng. 4 hari ini abang nggak makan dari pagi. Ketemu makan kapan? Malam. Demi apa? Demi ngormatin Neng sama orang-orang. Kalau nggak mas 12:30 abang udah ke tempat pancong. Hah? Iya udah nggak usah marah-marah deh, abang lagi nyari duit. Nggak usah sok ngeboikot nggak dimasakin, nggak usah. Udah deh nggak usah marah deh. Ingat maghrib, takjil jangan lupa, pisang, ya, sama ubi. Marah-marah mulu. Bagaimana urusannya sih? Orang juga kan lagi usaha. Gimana mau dapet usaha? Gini aja masih sepi. Yang kagak-kagak aja. Tapi ngomong-ngomong, perasaan gue tadi, duitku masih ada. Oh iya, nih di sini nih. Lah dalam amat ini. Lah, duit gua.
tinggal selembar-selembarnya. Waduh, ntar buat bukaan bagaimana? Ya elah, kosong. Gitu Mbak Jagat. Toiletnya lah saya jagain. Makasih Bang, ya Gak ada ampun. orangnya saya jagain. Iya, walaupun kosong juga. Kalau kosong juga. Pokoknya abang makasih banyak ya, Jagat udah dibeliin token. Sekarang listrik di rumah Jagat nggak seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, nggak gitu lagi. Pokoknya abang berkah selalu biar banyak rezekinya ya. Amin, tenang aja Mbak Jagat. Saya di sini sebagai pertahanan Kampung Berkah Iya. akan selalu menjaga keamanan dan kepedulian sesama warga. Sip. Sok tahu ngomong pertahanan, kangkung jatuh lo masak lagi. Pertahanan. Sok lo, gaya lo. Pokoknya makasih Bang Oh, Hansip. iya. Jangan kapok ya kalau Jagat minta tolong Oh, lagi tentu besok. saja. Tentu saja. Kalau mau manggil saya lagi, jangan lupa. Ansip. Iya. Oke. Gitu ya. Gitu, Bang. Gitu Oke. ya. Langsung. Oke ya. Abang mau kemana? Oh, saya ada tugas dulu. Oh gitu. Iya. Pokoknya makasih ya, sekali lagi makasih banyak. Oke. Ya, makin ganteng. Makasih Mbak Jagat. Sama-sama Bang Hansip. Dah. Bye. Bang Ucap. Hop, lo. Hop, sop, gaya lo baru jadi ansip so tau lo. Panglima Kancil. Bang Ucap, sini. Apaan? Tadi gila nama itu aja Panglima Kancil. Bang, sini apa? Giliran nggak ada. Sorry Jagat. Tidak semua laki-laki mudah kau goda dengan tipu daya dan daya tarikmu. Sorry, nggak gampang. Apaan sih emang? Akhirnya deket juga. Iya. Bang Ucap, anterin Jagat dong. AA yang dengan pertahanan akan senantiasa mengantar kamu ke sana. Versi Hansi. Oh gitu. Iya. Rada-rada ngap-ngapan gitu ya. Nggak bisa. Itu motornya. Apaan sih Bang, deket doang itu ke Empang, nyari genjer. Bakal ntar buka puasa, Jagat mau tumis genjer kayaknya enak. Kagak ada bensinnya. Ah ilah abang, pelit banget sih. Duit itu hilang. Kemana? Ini ditaruh nih di kantong yang paling dalam nih, di rogo-rogo kagak ada. Hilang udah. Keselip kali. Keselip. Kalau keselip mah udah saya benerin dari tadi. Ah masih bisa kali tuh, bensinnya dikit doang. Enggak ada. Usul, nggak ada bensinnya, nggak ada yang keselip-selip, bener dah. Ah abang mah. Ya udah dah, beneran nih nggak mau nganterin Jagat nih. Ya mau gimana lagi, bukan kagak mau nganter, emang kagak ada. Ya udah dah kalau gitu. Jagat akan mencari ojek yang lain aja. Kalau emang Bang Ucap tidak mau mengantarkan Jagat. Ya udah cari yang lain, emang kagak ada, mau gimana lagi. Bye, Oleh bye kau. Bang Ucap. Nyolek, emang gua sabun, main colek. Lagi tuh duit bisa hilang lagi timbang. Elah mana duit kuncian lagi tuh. Tuh ibarat itu taruhnya di dalam dompet, dibuka gepeng tuh kalau kuncian tuh. Mana lagi? Habis kagak ada. Jatuh di mana? Apa pakai? Ngojek ya Bang ya? Iya Pak. Bapak, ngomong-ngomong saya baru ngeliat Bapak. Bapak baru pindah? Iya, baru pindah. Bang. Pantes saya baru ngeliat Bapak di sini. Baru dua minggu. Bapak di sini emang ada usahanya? Ada warung sembako. Oh. Ya, gede-gedean lah. Namanya juga merintis. Pak, yang namanya orang kalau mau ngobrol itu biar nggak kelihatan sombong, buka warung sembako, ya kecil-kecilan nah, gitu, bukan gede-gedean. Berarti di warung Bapak ada Yadi dong? Oh jadi? Sembako? Itu grup Pak. Saya pikir Bapak. Ya. Bang, kalau rumah Pak RT di mana sih? Saya sebelah sono ada. Dia nggak jauh tuh, dia di Hook. Oh, Di Hook. rumah Pak RT. Rumah saya. Apa bercanda mulu ah? Bapak bikin saya kaget. Habisnya. Saya lagi iseng Pak, sambil mau ke rumah Pak RT. Ya kalau emang Bapak mau sih bisa. Cuman, wah. Ya ngeliat-ngeliat wilayah namanya orang-orang baru. Namanya orang baru dia harus tahu wilayah di mana tempat dia Iya. tinggal Pak. Agar kalau ada apa-apa dia tahu posisi apalagi rumah-rumah RT. Iya. Gitu. Ya udah Pak, saya nggak lama-lama ya. Mohon maaf nih Pak. Ya. Bapak waktu di jalan itu
mainin lem pipa apa gimana tangannya Pak? Sampai nggak bisa ngapa-ngapain nempel gitu Pak. Kebiasaan aja. Oh kebiasaan, betul. Ya udah saya permisi ya. Ya, di Hook tuh Pak rumahnya. Rumah saya tuh Pak yang di Hook. Sih balik lagi ke sana, sana apa-apa dong. Aduh. Duit hilang. Cak, Motor. lu udah denger belum? Gimana gue udah denger orang yang baru pertama kali ngomong aja lo? Ini gue kasih tahu nih, warung yang baru itu, lu jangan pernah beli di situ. Gue udah kasih tahu warga, jangan pernah belanja di warung itu apalagi saat nggak punya duit. Lah kalau itu mah bukan lo ngelarang, emang di kendala itu nggak ada duit. Maksud gue gini, warung sembako yang baru buka itu. Iya, lu kurang update sih. Kurang update nggak bisa, gue udah sudah mentok. Update bagaimana lo? Gua curiga warung itu kan ngasih harga murah. Lah emang rame. Iya, itu ada indikasi nih barang yang dijual itu mungkin juga barang-barang yang sudah abdruk. Hah? Abdruk. Expired. Nah lu ngomong aja FTI kalau abdruk tuh apa? Abdruk bangunan. Wah ambruk. Waduh, Dil baik-baik jatuh kepleset lo. Iya, itu jelas orang Bu Ani ngomong sama gua. Tantar sebentar. Oh. Jadi lo bilang kalau warung toko sembako itu bisa jadi menjual ada indikasi barang-barang ini. Iya. Wah lo jangan asal nuduh lo. Asal nuduh gimana? Warung Pak Amir aja sekarang bisa sepi. Itu gara-gara ada warung baru itu. Dan informasi ini lu dapat dari Bu Ani. Bu Ani sampai bilang, jangan-jangan apa warung saya juga diguna-guna nih. berarti bener jangan-jangan tuh. Soalnya sebelum lama lu masuk itu gua ketemu sama bapak-bapak tuh. Dia katanya yang punya toko yang baru itu. Emang waktu lu ketemu orangnya kayak gimana, Cak? Itu orang waktu pas ketemu sama gua tangannya begini. Tangannya di belakang. Oh. Iya kan? Iya. Kalau kata lu kan dia gendong tuyul kan? Ah iya, kata emak gua juga begitu. Udah gitu diperkuat lagi Dil. Soalnya duit gua tadi yang mana kuncian itu gua pakai bakal napas itu hilang. Pas dia lewat. Pas orang baru itu lewat, Iya. duit lu hilang. Iya. Jangan-jangan emang di belakangnya itu memang ada sesuatu yang dia gendong yaitu tuyul. Kalau itu mah gua gak tahu percis, Cak. Tapi yang jelas, gua yakin dia jual barang-barang expired. Oh gitu. Bener. Ya udah gini aja deh. Gua akan bantuin deh tuh lo buat ngasih tahu keluarga biar hati-hati belanja di warung itu. Tapi lo harus bantu omongin juga gua ke Bu Ani sama Pak Amir. Tenang. Kalau gue juga ngebantuin dia buat nyebar informasi. Betul, Biar ya. gue dapet ini upah lah, oke? Ah, urusan itu mah kecil. Duit lu hilang bisa 10 kali lipat dari Bu Ani, ya? Siap. Oke. Tuh, kan? Duit di kantong boleh hilang. Tapi kalau kita ikhlas, langsung dapat gantinya. Ibarat kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ berbulu domba. Ansip, boyang-boyang loh. Radionya gue bawa kemari. Gue minjem duit nggak dikasih, giliran jagat. Punya duit buat token. Nah. Oh, Bluetoothnya nggak bisa-bisa. Radio apaan? Pakai Bluetooth kagak bisa. Ini dia bukan Bluetooth nih, yang dia berlumut yang ada. Ah. Dil. Ya. Abis belanja buat warung. Oh iya dong, namanya juga Pak Amir Suamir. Ini bawa barang banyak segini buat siapa? Itu saya bawa untuk dibagikan ke semua warga. Ibu mau bagiin ke warga? Iya. Tumben-tumbenan baik, Bu. Biasanya dosanya aja dipinta nggak dibagi. Jangan sembarangan. Ini maksudnya kita membuktikan dagangan di warung itu. Ini beli di warung yang baru. Iya. Yang harganya murah-murah itu. Betul. Mau ngebuktiin apaan? Udah jelas kan murah? Iya murah, tapi kan udah kadaluarsa. Terus yang bagiin? Ya, Ah, nggak mau. Enak aja enggak.
Bang Fadil, Bang Fadil sudah saya ancam untuk keluar dari bengkel, nggak mau? Enggak. Gini Bang Fadil, saya ada sedikit. Minta tolong nggak? apa-apaan Minta ini? tolong Bang Fadil. begini. Apa-apaan? Narik tangannya tepi. Minta tolong Bang Ya Fadil. buat ongkos jalan aja ya. Ya udah dah. Ini- Tapi ingat ya, tugas saya kan cuma bagiin lo. Iya. Oh. Ini buat Uca sama RT. Iya, iya, iya. Dan RT, Oh. jangan ketuker. Pokoknya Ya. ini buat Uca dan RT, ini untuk keluarga yang lain. Ya. Ya udah. Jangan ketuker. Ya udah ntar saya bagiin. Ya, pamit dulu ya. Ya. Saya Terima kasih. masih ngurusin warung. Lakukan sesuai tugas. Terima Ya. kasih. Siap. Tumben-tumbenan tuh orang. Gua rasa panasnya tinggi. Lagi pada error. Tapi nggak apa-apa lah yang namanya rezeki. Udah aman. Ya cukup di situ parkirnya ya. Yang namanya motor mogok itu kalau emang bantu dorong itu pegang belakangnya dong, bukan di samping. Dorong apaan? Dorongan goib. Itu kan namanya kan bantu. Sambil dorong, sambil doa supaya nyampe sini. Lagian lu motor mogok, ngambilnya kejauhan sih. Ya, Kan habis- gue capek kaki jalannya. Ini datang-datang ribut di bengkel gua apaan sih, Cak? Ini RT naik ojek, motornya tiba-tiba mogok. Terus? Nah, maksud gua dorongin dah, bantuin. Iya Biar dong. ke bengkel Udah elo. tadi di situ. Terus dorongnya? Lah, selama perjalanan pantes nih motor berat. Mending ditarik. Pertama. Udah. Gue kan mau buru-buru ke rumahnya Jagat. Ini gara-gara dia. Terlambat gue. Udah kan, gue bilang Teh, motor jangan ditarik. Ini bukan lomba 17 Agustus, didorong. Oke, dia kata begitu. Lu Jalan. majuin. Iya. Ah. Kok masih sama aja? Lu tahu dorong di mana? Iya. Dorong di samping. Semangat. Gue dorong di sini sampai sini coba. Tapi gua senang banget lu, Cak, lu datang. Karena menurut kata pepatah, tamu yang datang adalah akan bawa rezeki. Oh gitu. Oh iya, Pak RT dan Uca ini datang membawa Bawa rezeki ke sini. Dan hari ini sangat spesial, kebetulan bengkel gua sedang ulang tahun. Dulu yang berapa? Yang ke-273. Sebentar PRT. Lu nggak usah lagu-laguan, bengkel ulang tahun. Lu ulang tahun aja anyep, masa bengkel dirayain? Nggak mungkin. Lagian ini segala macam banyak-banyak begini, lu dapat dari mana lu? Ini spesial. Spesial. Kok tumben Fadil? Baik banget sih. Belum pernah kan nerima hadiah dari gua sembako. Oh, baru ini loh. Lu jangan kan ngasih sembako, ngasih ucapan terima kasih aja. Itu nggak pernah. Ini dalam rangka apa lu ngasih begini? Dalam rangka memperingati HUT RI. Itu mah jauh. Maksud gue, lu ini banyak. Sementara kan kita tahu kondisi bengkel lu itu jarang banget rame. Lebih banyak sepinya. Kok tiba-tiba banyak plastik di sini segala macam yang isinya memang segala macam jajanan dan sembako. makanan. Lu bagi-bagiin ke gua sama RT kan tumben. Nah, jadi begini, Cak. Coba underestimate lu agak dikurangin. Kurangin, Cak. Kurangin. Ada orang baik, Niatnya curiga. baik. Ini gua bagi-bagiin karena memang spesial. Ah. Lu tahu Bu Ani? Iya. Ah, dia itu beli barang-barang ini semua dari warung yang baru. Oh gitu. Oh, warung yang baru buka itu. Iya. Banyak yang beli tuh. Jadi emang dia tuh. ngeborong di warung Ngeborong. itu. Dan karena kebaikan Bu Ani dan Pak Amir, Iya. maka dia membagikan kepada warga. Kita terima kasih lu dapat Betul, sembako. rezeki itu ada dua. Bisa jadi rezeki berupa makanan, bisa juga tuh rezeki nama merek bis. Kan kita nggak tahu kan model-modelnya. Yang perlu kita tanya. Seri rezeki. Saya lupa, saya titip buat Jagat. Ah, Aduh, terima kasih, terima tapi kasih. nanti bilang, Iya. ini Dari Pak- Maskar loh, biar Pak RT dipuji sama Jagat. Oh, bukan dari Fadil. Ini aku loh yang ngasih. Dari siapa? Dari Fadil. Tapi dari Fadil. Iya. Dia bangganya. Bangga kan sama Pak RT? Enggak, bangganya ke Fadil. Makanya kalau lah, lu bilang aja nanti dari Maskar. Oh gitu. Iya. Tapi bilangnya Maskar juga dari Padil. Dari Padil. Lu namanya sambung menyambung menjadi satu. Kata-kata lu bilang aja langsung dari Padil. Itulah Indonesia. Ya udah kalau gitu gue langsung ke rumah Jagat mau nganterin ya. Iya. Sorry ya, gue jadi jalan kaki nih. Gara-gara motor lu ya. Kan ngojek sama lu, Cak. Ya kagak bisa mogok Mogok. bagaimana? Ini kan tadi dong jauh.
Mendingan Pak RT jalan kaki aja deh. Lagian kalau memang naik motor juga percuma, dorongnya Nggak di bisa, samping. nggak bisa. Ya. Udah gua ke rumahnya Jagat. Iya. Rumahnya di mana itu dia? Rumahnya kan di sono. Sono, Rumahnya di sini sono. aja deh. Dil, ini gue bilang ucapin makasih ya buat lu dan juga Bu Ani sama Pak Amir. Betul. Gue mau pulang dulu nih. Motor gue titip, tolong lu cek ya. Kalau tiap beres, lu ngutang. Ya elah Gil. Sebagai C to the S, CS. Wah, Yang namanya C to part the of the S. ngutang itu biasa. Kalau gue makmur juga kan lu tetap belangsak. Tapi kan nggak gitu juga, Cak. Ngutang masa terus-terusan. Hitungan banget lo. Gue lempar nih. Ya, Gue lempar nih. bungkusannya. Gue lempar nih. Bungkusannya. Topi gue lah mau ngapain. Dil. Tetengan yang lu berikan itu kemana? Nih, akal bulus. Udah dikasih, sekarang pura-pura pikun. Orang pikun tuh jangan milih. Ini tiap barang yang nguntungin langsung pikun. Dan itu hanya terjadi trik itu di mana? Di dalam komedi. Biar dapat bungkusan lebih. Masih selawak aja dia. Iya. Barusan Ini kan juga- masih ada, Dil. Ya kan tadi udah dibawa sama Pak RT. jatahnya masing-masing udah ada, Teh. Maksudnya mau minta lagi? Emang nggak boleh, Dil. Itu dipinta Jagat semua. Dil, Ya. ini kok dibalikin lagi ke warung saya? Kok ada di warung? Ya iya, gimana kan suruh bagi-bagiin ke warga. Loh, dia yang dikasih sama lu. Kok ada di warung Pak Amir? Lu jangan gitu dong, Loh. Mir. Kok saya yang disalahkan? Yaudah, nganter lagi gue jadinya. Hansip gak punya perasaan. Gak ada rasa terima kasih. Sudah diangkat derajat jadi Hansip. RT yang memberikan derajatnya kepada Hansip. Tapi dia malah menikung dari belakang. Menikam dari depan. Sudah nggak bisa dipercaya lagi nih Hansip ini. Sakit hati gue ini. Benar-benar. Pak RT. Pak RT, wah, seneng amat kayaknya hari ini. Iya. Lu lihat tampang gue ada bahagia apa ketawa apa gimana? Ada apa sih Pak RT? Gue cuma ngasih tahu sama lu ya. Lu tahu kan Jagat? Jagat itu adalah yang bakal jadi bini gue. Hmm, Lu gelap-gelapan di rumahnya Jagat. waduh, Ini udah nggak masuk akal. Lu menikung namanya itu. nggak gitu Pak RT. Kebetulan Mbak Jagat datang ke sini. Terus? Katanya lampunya mati. Nah, saya sebagai garda keamanan terdepan di kampung ini Iya. wajib membantu Mbak Jagat. Apalagi, aduh, pokoknya yang adu-adu, saya duluin gitu. Nah, lu kan nggak ada laporan ke ketua lu ini bahwa lapor Pak, saya mau membantu Jagat. Nah baru gue percaya, silakan. Ini kan enggak. Udah gitu gelap-gelapan. Oh enggak Pak RT, emang rumahnya gelap. Saya bantuin. Oh cuma dikit doang aja. Orang Mbak Jagat, elah Pak RT. Ya ada wajar kalau orang segitunya. cemburu, wajar dong. Iya kan? Ada laporan apa lu? Oh oke, ini nih Pak RT. Saya lapor, katanya tuh banyak orang yang keracunan. Warga sini? Warga sini. Waduh, katanya nih Bang Fadil yang ngasih-ngasih sembako ke warga. Fadil ngasih sembako ke warga, kemudian sembako itu diasumsikan Ke konsumsi, iya dikonsumsi sama warga sehingga warga itu keracunan. wah ini nggak bener ini. Pasti, Ini nggak bener. pasti, Gue sebagai RT harus tanggung jawab ini. pasti. Lu data warga yang keracunan itu ada berapa keluarga, nanti gue laporan sama pihak puskesmas. Oke, Ya, harus dirujuk ke sana, kasihan. oke, Ya, nah itu tugas lu. oke. Jadi gitu, saya mau ke warga dulu ya. Iya, lu keliling Yang- ke warga, iya. pastikan kalau memang Pasti. itu ada keracunan. Lu Siap. catat aja semua. Oke, Iya, saya ke sana dulu. iya. Ada aja.
Aduh pusing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya baru lihat tampang kayak gini loh saya. Iya Pak, kebetulan saya ini Duduk, orang duduk. baru. Duduk. Orang baru. Iya, saya lagi bingung Pak. Oh sama, saya juga bingung. Loh, emang Bapak bingung kenapa? Ya, Bapak maaf, bingungnya apa? Saya udah berapa hari Pak Betul. mau laporan ke rumah Pak RT. Tak ketemu-ketemu. Bapak sudah ke rumah? Udah Pak, Iya. cuman ketemu istrinya. Istri? Ya, Pak, warga sini sudah tahu kalau saya itu nggak ada istri. loh, Bapak siapa? Lu saya RT. Bapak RT. Iya. Loh, nggak percaya apa? Saya RT. Bapak? Saya pikir dalang. Bapak, bayangnya Bapak. Bapak ke RT, ke rumah RT. Iya, Bapak RT berapa? RT 2, Pak. Malah saya kira RT 8 Pak. Pak Usman. Iya, Bapak lapornya ke saya. iya. Ya nggak nyambung, Pak. Ya kan saya tinggal di RT 02. Pak, ini luas. Kampung Berkah ini terbagi dari 8 RT. Oh, Terakhir 8 ke 8 itu Pak Usman. berarti Harusnya salah. Bapak ke RT 2. Teh, Gitu. Ya. Lu ngos-ngosan habis ngapain? Nafsu. Mau laporan ya? betul. Baru pindah. Lama. Lama saya lari ke sini, Pak. Pak RT, saya mau minta SKTM, surat keterangan, Surat keterangan. untuk saya pergi ke puskesmas ngantar anak saya karena anak saya itu tuh keracunan, Teh. Keracunan, Teh. Keracunan? Heeh. Waduh, bawa aja ke puskesmas. Ini saya lagi minta ini, memang surat keterangan. Iya, Pak RT. Kasihan warga. Saya minta surat keterangan, Pak. Gue selalu siap. Iya. Di lapangan maupun di rumah. Makasih, Surat keterangan sudah gue siapin. Oh iya, oh Nah, cepet. Ini surat keterangan. Heeh. Nah ini kalau masih kurang terang, nah ini gue kasih supaya buat lebih terang. Ini jatuhnya bukan surat keterangan tapi surat kesilauan, Teh. Maksud saya itu surat keterangan bukan ditambahin lampu, Teh, tapi ini loh, surat pengantar. Oh surat pengantar. Iya. Ngomong dari tadi. Iya, heeh. Saya butuh surat pengantar, Teh. Ini surat. Iya. Ya terima. Ayo saya antar. Maaf ya. Enggak usah, Teh. Saya nggak mau ngambil rapot. Saya ini mau minta surat rujukan buat ke puskesmas. Anak saya keracunan. Gini aja deh, suratnya saya ambil, Iya. keterangannya Bapak RT pegang, nganternya ntar aja orang lain. Anak saya keracunan, Pak. Pak, Sini. Bapak udah lama tinggal di sini. udah lama, Pak. Ini RT-nya. Ini RT-nya, Pak. Nggak pusing. Pusing saya sebenarnya, tapi bagaimana lagi? Karena beliau yang bertanggung jawab di wilayah sini, Pak. Iya, iya. Dan saya kan nggak bisa langsung ke puskesmas tanpa ada surat rujukan. Ya udah, minta tantangan aja. Pak, saya boleh minta tanda tangan Bapak nanti atau stempel, Pak? Ada apa nih rame-rame? Ini Bu Ani, saya minta surat keterangan dari Pak RT supaya anak saya bisa dibawa ke puskesmas. Soalnya anak saya keracunan. Keracunan? Emang kenapa kok bisa keracunan? Ya itu mungkin gara-gara dikasih makanan sama si Padil itu kali tuh. Tuh kan udah saya bilang, emang nggak bener tuh warungnya jual makanan-makanan yang udah expired. Oh soalnya Iya. si Padil juga cerita ke saya Pak RT. Tentang itu. Iya katanya ini toko tempat Bapak ini itu bisa jadi menjual barang-barang expired tidak layak makan. Dan memang nggak bisa untuk dikonsumsi. Waduh. Udah terlanjur dimakan gimana ini? Itu jangan-jangan itu tuh. Kok saya yang disalahin? Emang beli makanan dari mana? Ya soalnya kan tadi Padil pas bagi-bagi makanan saya tanya tuh Teh, itu dapatnya dari mana? Oh itu katanya itu dapatnya itu dari Bu Ani dan Bu Ani itu belinya ke sono gitu. Ngajak fitnah, siapa yang bilang? Nggak pernah tuh ngasih Fadil. Fitnah. Tapi kan nggak begitu, saya nggak mungkin bohong Teh. Ya harus jujur. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merah ini. Pak RW. Iya, Pak Pak Rukun RT. Warga. Rukun warga baru. Sehat Bu Ani?
Ada apa rame-rame? Gini Pak RW, ini kan saya minta surat keterangan karena anak saya keracunan, keracunan makanan, iya kan? Nah, tadi Pak RT juga nanya, bisa keracunan kenapa? Karena saya dibagiin sembako Sama siapa? sama Padil. Lah Padil kan jarang bagi-bagi. Betul, maka saya tanya dia dapat dari mana? Dapat dari Bu Ani beli. Bu Ani belinya di toko bapak ini. Suruh bagi-bagiin keluarga. Buat bukti kalau toko itu jual barang-barang expired. Bu Ani itu yang beli di toko bapak ini. Sebentar. Iya. Perasaan Bu Ani nggak pernah belanja di tempat saya. Beneran? Iya. Kok Bu Ani dapat barang katanya dari warung bapak? Saya juga kaget ini dituduh katanya belanja di tempat saya. Iya Pak PRW. Ya udah gini aja Pak RT, biar nggak rancu nih berita. Biar klarifikasinya pas, tidak lagi menjadi sebuah prasangka, kita klarifikasi atau tabayun. Siapa yang bawa makanannya? Padil. Panggil Padilnya. Sebentar, Biar Bang. jelas. Saya mau Ntar masak dulu air Bu Ani, biar jelas Bu Ani. Bu Ani sini aja dulu. Panggil Padilnya ya Pak RT ya. Iya. Biar jelas. Iya, biar clear. Ah, Apaan sih, nih. Cak? Ini Padil nih. Sini Padil. Sini. Iya, samping saya. Katanya Uca keracunan anaknya. Menurut ceritanya Uca, ini makanan yang dibagi sama Bang Fadil. Saya Bener, bagi-bagi sembako doang. Bagi-bagi sembako. Iya. Terus? Emang kenapa? Ya kan abis lu bagiin sembako kan gua makan di rumah itu Dil sekeluarga Dil. Anak gue yang paling banyak makan. Nah keracunan. Ah selama ini kan nggak ada. Abis makan makanan yang lu bagi-bagiin keracunan. Itu ngomong-ngomong, ini sembako, ente kan biasanya ngutang. Iya. Kok ini bagi-bagi, hebat amat. Dari mana? Ya dari Bu Ani. Enggak Pak RW. Dari Bu Ani? Bukan. Ini saksinya sudah ada. Enggak Pak RW. Padil nih, Padil suka pita. Berarti ketahuan. Ente ngasih ke warga karena dikasih sama Bu Ani. Bu Ani bilangnya karena dari warungnya Bapak penduduk baru ini. Iya beli di situ. Nah, nih jangan-jangan ada unsur, mohon maaf, persaingan bisnis nih. Jangan-jangan Bu Ani iri nih sama warungnya Bapak baru ini. Lagi apa yang diriin sih? Iya, makanya jangan iri. Nih dengerin, yang namanya iri tidak akan memberikan sebuah rejeki. Nah, karena kata baginda Nabi, yang namanya hasud, yang namanya iri, itu jangan dipelihara. Karena tidak ada kebaikan. Baginda Nabi mengatakan, al-hasadu yakulul hatoba kama yakulun nar. Kalau yang namanya kita iri, kita dengki, itu bisa menghabiskan seluruh kebaikan sebagaimana api menghabiskan seluruh kayu yang dibakar. Kalau Bu Ani iri karena persaingan bisnis, Allah murka. Jangan. Wala tahasadu, wala tajasasu. Jangan hasud, jangan persaingan jual beli. Rizki udah ketakar Bu Ani. Rizki sudah dijatah, tidak mungkin tertukar, pasti sudah ditakar. Oh begitu. Lagi nih, si Mas ini mau aja lagi pakai disuruh. Tuh, jadi kan semuanya rancu, semuanya jadi saling menyalahkan. Akhirnya apa? Fitnahnya ke Bapak. Iya, saya kan terpaksa mau Pak RW. Emang dikasih apa yang iming-imingnya? Ya duit doang cepet, sama takut saya diusir. Jangan. Pokoknya sekali lagi Bu Ani, silahkan berjualan, silahkan berbisnis, tapi jangan iri. Khawatir amalnya Bu Ani habis untuk iri dan diambil oleh Bapak baru ini. Dagang-dagang aja. RT mau ngasih wejangan. Tolong jangan mau dimiing-miingi lagi. Iming. Tak saya bilang Pak Miing nih. Iming-iming jangan. Pokoknya sekali lagi siapapun kita jangan pernah hasut, jangan pernah iri karena bersaing. Sebab apa? Hidup ini bukan persaingan, tapi hidup ini adalah kebersamaan. Udah, minta maaf daripada jadi berita yang enggak ya. Kalau saya mah pribadi, Pak RW saya maafin. Cuman yang jadi permasalahan anaknya Bang Ucan. Nah, bagaimana tuh? Ya kan? Ayo. Ini baru Bang Ucan doang, belum lagi yang udah dikasih. Tuh. Takutnya keracunan. Gara-gara ini semuanya jadi hancur berantakan. Udah, Bu Ani tanggung jawab Ya udah. sama anaknya Pak Uca dan Bang Fadil Ini bantu. saya minta maaf Pak RW ya, Iya. karena ini barang-barang expired kan yang lain udah kebagian. Pak RW doang yang belum. Assalamualaikum. Puasa itu
itu kewajiban, nunggu itu kesabaran. Buka puasa kebahagiaan.